Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Muhammad. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Saya ingin membahas tentang bagaimana menjadi seorang SOC analis. Yang pertama, apa itu SOC? SOC adalah singkatan dari Security Operation Center, yaitu pusat operasi keamanan yang berfungsi untuk memantau, mendeteksi, dan menanggapi ancaman cyber. SOC merupakan tim terpusat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan keamanan cyber organisasi, termasuk melindungi infrastruktur IT dan datanya. SOC dapat memberikan banyak manfaat seperti mendeteksi dan memulihkan insiden cyber lebih cepat, menurunkan risiko ancaman cyber, menyediakan pakar keamanan cyber. SOC biasanya beroperasi sepanjang waktu 7 hari seminggu. Organisasi besar yang mencakup banyak negara mungkin juga menggunakan Pusat Operasi Keamanan Global atau GSOC. Peran dan tanggung jawab apa saja menjadi SOC analis? Tugas utama SOC adalah melindungi organisasi dari serangan cyber. Tim SOC harus memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk mengelola insiden keamanan secara efektif, termasuk menyelidiki insiden potensial. Tim SOC menerima banyak peringatan, tetapi tidak semua peringatan mengarah pada serangan nyata. Analis SOC bertanggung jawab untuk menyelidiki insiden potensial guna menentukan apakah itu serangan nyata atau positif palsu. Yang kedua, memilah dan memprioritaskan insiden yang terdeteksi. Tidak semua insiden keamanan sama dan organisasi memiliki sumber daya respon insiden yang terbatas. Setelah insiden teridentifikasi, insiden tersebut perlu dipilah dan diprioritaskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan meminimalkan risiko perusahaan. Mengkoordinasikan respon insiden. Menanggapi insiden memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan dan penggunaan berbagai alat yang berbeda. Analis SOC harus mengatur proses ini untuk memastikan bahwa kelalaian tidak mengakibatkan perbaikan yang tertunda atau tidak tuntas. Namun, peran SOC tidak terbatas pada respon insiden. Peran dan tanggung jawab SOC lainnya meliputi: yang pertama, mempertahankan relevansi. Lanskap ancaman cyber terus berkembang, dan tim SOC harus mampu mengelola ancaman terbaru terhadap organisasi. Ini termasuk mengikuti perkembangan serangan baru dan yang sedang tren, serta memastikan bahwa sistem keamanan memiliki seperangkat aturan terbaru untuk membantu mendeteksi serangan tersebut. Yang kedua, memperbaiki sistem yang rentan. Eksploitasi kerentanan merupakan faktor serangan umum bagi penjahat dunia maya. Tim SOC bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menerapkan, dan menguji perbaikan untuk sistem dan perangkat lunak perusahaan yang rentan. Yang ketiga, manajemen infrastruktur. Seiring dengan perubahan lanskap ancaman cyber dan evolusi jaringan perusahaan, solusi keamanan baru pun dibutuhkan. Tim SOC bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menerapkan, mengkonfigurasi, dan mengelola infrastruktur keamanan mereka. Yang keempat, menangani tim dukungan. Banyak tim SOC merupakan bagian dari departemen IT. Ini berarti analis SOC mungkin diminta untuk menangani tiket dukungan dari karyawan organisasi. Yang kelima, melaporkan kepada manajemen. Keamanan adalah bagian dari bisnis dan tim SOC perlu melaporkan kepada manajemen seperti departemen lainnya. Hal ini memerlukan kemampuan untuk mengomunikasikan biaya keamanan dan laba atas investasi secara efektif kepada audiens bisnis. Jelas, tim SOC memiliki berbagai macam peran dan tanggung jawab, dan tim ini kekurangan staf atau sumber daya yang memadai. Beberapa tanggung jawab ini mungkin terabaikan. Ada berapa tier SOC itu? Tenaga ahli tim SOC. Tim SOC terbentuk dari beberapa
expertise yang bekerja sama dalam satu tim. Umumnya tim SOC terdiri dari security analyst tier 1, tier 2, dan tier 3. Security engineer tier 4, SOC manager tier 5. Posisi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Yang pertama, SOC analyst tier 1. Security analyst tier 1 bertanggung jawab pada step pertama penganalisa kejadian atau event. Untuk mendeteksi event, biasanya tier 1 menggunakan security tools yang mana report dari alat tersebut akan diverifikasi analisa dan diklasifikasikan menurut level ancamannya. Kemudian tier 1 akan meneruskan kepada tier 2. Security analyst tier 2. Tier 2 bertugas menerima laporan atau tiket dari tier 1, lalu menganalisa skop ancaman sistem apa yang akan terkena dampak, merencanakan strategi pemulihan recovery plan. Jika ada berencana membuat tim SOC dengan skala lebih kecil, peran ini dapat dialihkan kepada tier 1. Expert Security Analyst tier 3. Tim ini bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap laporan yang diberikan dari tier 1 dan tier 2. Mereka akan menggunakan tools seperti data visualisasi dan threat intelligence untuk menganalisa situasi yang sebenarnya. Tim ini bisa disebut sebagai threat hunter atau CTI, cyber threat intelligence. SOC engineer tier 4. Tier 4 atau SOC engineer bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga dan merekomendasikan teknologi baru untuk tim SOC secara keseluruhan. Mereka akan memastikan bahwa tools yang digunakan setiap tim merupakan teknologi paling update dan efisien. Bagaimana proses bekerja tim SOC? Setelah mengetahui komponen tenaga ahli tim SOC, Anda perlu juga mengetahui segaris besar proses kerja tim SOC sebelumnya. Benar-benar memiliki untuk perusahaan Anda agar mudah dipahami. Proses bekerja tim SOC akan dibagi menjadi 4 step seperti di bawah ini. Menganalisa ancaman. Step pertama adalah di mana analis dari tier 1 atau tier 2 melakukan klasifikasi aktivitas yang ada di jaringan atau network perusahaan. Step ini sangatlah penting. Dengan dilakukannya pengklasifikasikan, maka akan terlihat jika aktivitas pada network yang dapat membahayakan keamanan perusahaan. Biasanya, pengklasifikasikan akan dibagi menjadi low, medium, high, atau bahkan ada critical. Mengklasifikasikan ancaman. Setelah mengklasifikasikan aktivitas, maka tugas analis adalah menginvestigasi aktivitas yang telah diklasifikasikan. Setelah itu, tier 1 akan mengirim tiket kepada tier 2 untuk selanjutnya menganalisa lebih dalam apakah ancaman tersebut telah mempengaruhi sebuah sistem yang merespon ancaman. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh tier 1 dan tier 2, tier 3 akan memikirkan cara menghadapi ancaman tersebut. Tier 3 akan menjalankan tindakan pencegahan agar ancaman cyber tersebut tidak mempengaruhi atau merusak sistem. Audit. Pada step ini, semua tindakan yang telah dilakukan untuk mencari ancaman secara proaktif dan mencegah adanya kerusakan atau kerugian yang terjadi akan dievaluasi. Biasanya audit ini dilakukan oleh tier 4 atau tier 5. Teknologi. Setiap tim SOC harus dilengkapi oleh tools canggih yang akan membantu mereka melakukan analisa, monitoring, dan menghadapi ancaman cyber. Meskipun setiap SOC akan membutuhkan teknologi yang berbeda tergantung dengan goal perusahaannya, namun ada beberapa teknologi mendasar yang harus dimiliki oleh tim SOC. SIEM atau Security Information and Event Management merupakan sebuah sistem informasi. SIEM bertugas untuk mengumpulkan informasi atau log
keamanan secara real time, termasuk informasi traffic pada keamanan network tools. Ini sangat membantu dalam aktivitas monitoring traffic yang dilakukan oleh SOC. Ticketing. Sistem ticketing merupakan hal yang sangat penting dalam proses kerja SOC. Ticketing adalah cara para analis berkomunikasi seperti memberikan report atau alert kepada setiap divisi. Threat Intelligence. Threat Intelligence adalah tools yang menyediakan list berisi informasi serangan yang pernah terjadi dari berbagai source. Threat Intelligence atau TI dapat sangat membantu tim SOC untuk mempelajari serangan yang pernah, sedang, atau akan terjadi. Dengan begitu, tim SOC akan lebih thoughtful dan siap untuk menghindari atau menghadapi serangan yang sama. Contoh Security Operations Center untuk menganalisis sebuah serangan. Contohnya ada serangan URL Recognize Anomaly. URL atau Uniform Resource Locator dapat dipahami sebagai alamat yang digunakan untuk mengakses sumber daya di internet. Sederhananya, ini adalah alamat web. Bagian awal menentukan protokol yang digunakan untuk berkomunikasi, biasanya HTTP, tetapi bisa juga HTTPS atau FTP. Contohnya untuk contoh dari CM URL Recognize Anomaly. Contohnya di sebelah itu ada kayak source IP-nya berapa, total number filetnya berapa, total number suksesnya berapa, total fail percentage-nya itu berapa, dan dia itu biasanya mengarah ke IP internal, bukan IP public. Dan ini source IP-nya itu ya source IP public, dan dia dari negara Belgium. Dan adapun yang biasanya kita analisa adalah dari request URI-nya, dan biasanya yang dilihat itu dari request URI-nya ada /mysql/manager/index.php tanda tanya lang sama dengan n. Itu biasanya dia mencari halaman form login atau mencari celah dari index.php atau dari pengubah bahasa. Lang itu biasanya language, eng itu biasanya English. Dapat kita ketahui bahwa pada traffic dalam lalu lintas eksternal IP 84.196.135.52 dengan request URI mysql/SQL manager/index.php tanda tanya lang sama dengan eng, dan dengan URL MySQL Manager Index.php memicu dengan jumlah anomali pagar 363 kesalahan HTTP 404 dalam 5 menit terakhir. Jadi dia melakukan scanning untuk mencari kerentanan. Permintaan ke halaman utama dari sebuah aplikasi web yang mungkin terkait dengan database SQL. Kerentanan SQL jika aplikasi web tidak dirancang dengan baik dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk menanamkan sel berbahaya. Lalu penyerang dapat mengakses data sensitif dalam database serta bisa memodifikasi data dan mengambil alih kontrol server. Jika aplikasi web itu disalahgunakan data yang bersifat rahasia, maka akan menyebabkan kebocoran data yang serius. Adapun pola serangannya seperti gambar di sebelah. Pola serangan eksternal URL dan dampak dari serangan eksternal URL Recognize terhadap web sangat mempengaruhi performa dan kecepatan respon. Berikut dampak yang terjadi ada: yang pertama, menyebabkan kerusakan atau kehilangannya data dan memberikan akses yang tidak sah kepada penyerang. Yang kedua itu penyerang dapat memodifikasi dan penghapusan data dari database. Yang ketiga, pengambilan alih akun. SQL injection dapat digunakan untuk mengambil alih akun pengguna dengan mendapatkan akses ke informasi login yang tersimpan dalam database.
Udah segitu saja, sekian dari video yang saya buat sekarang. Bila ada salah kata atau salah ucapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.